Untuk kehadiran hari ini ada yang tidak hadir. Ibu dan sakit ya? Ya Pak. Dua orang sakit ya? Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik khusus untuk seri dan paralel. Jadi berbicara tentang rangkaian listrik. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, kita review dulu materi yang kemarin. Ya, ada yang masih ingat apa itu arus listrik? Aliran muatan listrik. Ya. Oke, ada yang lain? Materi yang bergerak. Kemudian arus dapat mengalir pada rangkaian yang tertutup. Ya, itu adalah faktor yang berikut. Setelah itu arus dapat mengalir ketika ada perbedaan beda potensial. Jadi arus dapat mengalir karena ada perbedaan beda potensial. Ya, jadi arus itu pasti mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kemudian kita sudah bahas juga tentang hukum Ohm minggu kemarin ya. Mengenal hukum Ohm. Nah, hari ini kita bicara sebelum masuk ke rangkaian listrik seri dan paralel, kita akan mempelajari dulu tentang hukum Ohm. Ya. Jadi hukum Ohm itu menyatakan bahwa jika tegangan pada suatu rangkaian dinaikkan, arus dalam rangkaian akan naik. Dan jika diturunkan, arus akan turun. Ya, dalam kata lain bahwa tegangan dan arus itu sebanding. Kalau arusnya bertambah, berarti tegangannya juga bertambah. Ya, sehingga kalau kalian lihat hukum Ohm itu pasti rumusnya tegangan atau beda potensial itu sebanding dengan arus. Ya, sebanding dengan arus. Kali ini kita kenal dengan hukum Ohm. Ya, V ini adalah beda potensial atau tegangan, I adalah arus, R adalah hambatan atau resistansi. Kalau misalkan dalam soal kita ketahui hambatan, hambatannya itu adalah 14 ohm. Ya, tegangannya itu berapa? 8. Maka di sini kalau ditanya adalah arus, maka kita pakai rumus apa? Sama dengan tinggal masukkan saja karena satuannya sudah sama, 8 dan 16. Kita dapatlah 0,5. Jadi hukum Ohm dasarnya adalah rumus ini. Rangkaian listrik itu banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan lampu ini bisa nyala karena apa? Karena ada rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik itu adalah bagian dasar dalam seluruh perangkat elektronik. Ya, jadi misalkan radio, televisi, komputer dan lain sebagainya, handphone itu merupakan bentuk rangkaian listrik. Jadi ada rangkaian listrik. Jadi kalau kita mempelajari rangkaian listrik, itu ada dua rangkaian listrik yang akan kita pelajari, itu seri dan paralel. Nah, bagaimana kita mau membedakan nanti seri dan paralel? Ya. Kita mulai dari rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak memiliki percabangan. Ya. Jadi dia lurus saja ini. Tidak memiliki percabangan. Itu adalah rangkaian seri. Ciri dari rangkaian seri adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga akan padam. Itu cirinya. Misalkan kita dapat rangkaian seri, maka kita disuruh mencari hambatan pengganti dari rangkaian seri. Seperti itu. Ya. Syarat dari rangkaian seri adalah arus total itu sama dengan arus pada masing-masing hambatan. Ya.
Jadi arus yang mengalir di arus ini sama untuk lampu yang hambatan pertama, sama untuk hambatan kedua dan hambatan yang ketiga. Itu syaratnya. Untuk tegangan, itu tegangan total yang dihasilkan oleh baterai ini merupakan penjumlahan dari semua hambatan. Jadi ini tegangan untuk bola pertama, bola kedua dan bola ketiga kalau dijumlahkan maka sama dengan tegangan total dari baterai ini. Maka kita dapat rangkaian atau hambatan total untuk rangkaian seri itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka kalau kita mau cari hambatan pengganti untuk rangkaian seri itu hambatannya dijumlahkan. Ya. Jadi rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang memiliki percabangan. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ya. Memiliki percabangan. Nah, percabangannya di mana? Di sini. Ketika di sini arus yang masuk I saja, ya kan? Satu saja. Ketika sampai cabang ini dia dibagi menjadi tiga, ada tiga percabangan. Sehingga arusnya pun terbagi menjadi I1, I2 dan I3. Ciri dari rangkaian paralel adalah ketika satu lampunya padam, maka otomatis lampu yang lain bisa tetap menyala. Bagaimana kita mau mencari hambatan pengganti dari rangkaian paralel? Ya, maka kita dapat rangkaian pengganti atau paralel itu adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per. Jadi sudah beda kalau misalkan kita mencari hambatan pengganti paralel dan seri. Dari seri kita tinggal jumlahkan saja. Sedangkan paralel sudah beda. Ya. Untuk soal di rangkaian seri, R1-nya itu misalkan 2 ohm. R2-nya itu 1 ohm tadi ya. Kemudian R3-nya menjadi 2 ohm. Nah, ini tersusun secara seri berarti di sini. Ya, jadi R1, R2, R3. Ini kalau seri. Sedangkan kalau paralel dia susunnya. Hambatan pengganti untuk rangkaian seri kita dapat sudah pasti 5 ya. Bisa dari ini. Jangan dijumlahkan saja. Bisa. Sedangkan bagaimana kalau kita mau cari hambatan pengganti untuk rangkaiannya bentuk paralel? Maka kita pakai 1 per dapat 1 per rangkaian paralel itu berapa? Itu jumlahkannya sudah berapa? 4 per 2 per. Maka rangkaian pengganti untuk paralel itu kita dapatlah karena ini 1 per RP kita mencari ini, maka ini dibagi 2 per 4. 2 per 4 kita dapatlah berapa? 1 per 2 atau 0,5. Yang pertama yang ini kalian disuruh menghitung kuat arus listrik yang diketahui adalah beda potensial dan hambatan. Oke, waktu pengerjaan soalnya sudah selesai. Silakan masing-masing ketua kelompok kumpulkan hasil kerjanya.
energi listrik.